Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembalian atas investasi modal dan analisis profitabilitas, yaitu materi pada pertemuan ke-11. Langsung saja ke materinya. Jadi kinerja perusahaan bisa diukur berdasarkan 3 hal, yaitu aset, laba bersih, dan juga pertumbuhan pendapatan. Dalam pengembalian atas investasi modal ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara laba dengan investasi modal atau disebut dengan ROIC atau Return of Invested Capital, yaitu pengembalian atas investasi modal atau pengembalian atas investasi atau ROI, Return of Investment. Fungsinya yaitu membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengelolaan investasi modal. Yang kedua, memungkinkan menilai pengembalian ROIC atau Return on Invested Capital dan membandingkan dengan pengembalian invest alternatif. Untuk melakukan analisis rasio dilakukan dengan cara menganalisis rasio profitabilitas atau Untuk melakukan analisis rasio digunakan suatu metode yang dinamakan rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, ditunjukkan atas besarnya laba. Dan rasio profitabilitas ini dianggap sebagai suatu pengukuran yang paling valid di antara pengukuran-pengukuran yang lain. Mengapa demikian? Karena rasio ini merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat resiko, yaitu di mana ketika profitnya berkembang atau naik, resikonya juga besar. Semakin besar profitnya, semakin besar pula resikonya. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga earning power of total investment, yang keempat return of equity, yang kelima rasio laba usaha dengan aktiva usaha. Oke, kemudian kita masuk ke komponen pengembalian atas investasi modal. Komponen ini ada 3, yaitu aset operasi bersih, kemudian ada modal ekuitas biasa, dan yang ketiga menghitung investasi modal suatu periode. Di sini saya hanya akan membahas mengenai aset operasi bersih, di mana biasa disebut dengan ROA atau Return Operating Asset, dengan rumusnya yaitu net income dibagi dengan aset. Di sini saya ada contoh perhitungannya, akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Oke, baik. Jadi ROA atau Return Operating Asset itu rumusnya adalah net income dibagi dengan aset. Contohnya pada perusahaan Starbucks pada laporan keuangan tahun 2017 dan tahun 2016, yaitu bisa dilihat dari net earning-nya tahun 2017 dan 2016 sebesar $2.884,9 dibagi dengan total asetnya yaitu $14.365,6, di mana akan menghasilkan persentase sebesar 20,1%. Dan pada tahun 2016 net earning-nya sebesar $2.818,9 dibagi dengan total asetnya yaitu $14.312,5, di mana dihasilkan persentasenya yaitu 19,7%. Kesimpulannya adalah untuk tahun 2017 setiap dolar yang diinvestasikan pada aset menghasilkan 20,1% dari laba bersih. Begitu pula pada tahun 2016 setiap dolar yang diinvestasikan pada aset menghasilkan 19,7% dari laba bersih. Kemudian untuk menghitung pengembaliannya bisa dilakukan dengan RNOA. Rumusnya yaitu laba operasi bersih setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih. Terima kasih, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Nafis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Heti selanjutnya mengenai
pemisahan perputaran aset. Ukuran standar perputaran aset untuk menentukan pengembalian atas adalah penjualan dibagi rata-rata aset operasi bersih. Perubahan komponen pada tingkat perputaran aset dapat berguna dalam analisis suatu perusahaan. Bagian berikut ini akan membahas tentang perputaran aset, mengenai akun aset dan kewajiban. Contoh, kita membutuhkan tingkat persediaan tertentu untuk mendukung tingkat penjualan saat ini. Jika tingkat ini mengalami penurunan, kita akan beresiko kehabisan barang dan kehilangan penjualan. Selanjutnya mengenai perputaran piutang usaha. Tingkat perputaran piutang usaha didefinisikan sebagai berikut. Penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Pandangan alternatif dari perputaran piutang usaha adalah periode penagihan rata-rata yang dihitung dari periode penagihan piutang sama dengan piutang usaha dibagi hari penjualan rata-rata. Selanjutnya mengenai perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan dapat dihitung dari perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi saldo persediaan rata-rata. Seperti penagihan rata-rata, pandangan alternatif tingkat perputaran persediaan adalah rata-rata jumlah hari dalam persediaan sama dengan persediaan dibagi rata-rata hari harga pokok. Selanjutnya perputaran aset jangka panjang dihitung sebagai berikut. Perputaran aset jangka panjang sama dengan penjualan dibagi saldo aset jangka panjang rata-rata. Selanjutnya mengenai perputaran model kerja operasi bersih. Model kerja operasi bersih sama dengan aset operasi lancar dikurangi kewajiban operasi lancar. Tingkat perputaran model kerja operasi dihitung sebagai berikut. Perputaran model kerja operasi bersih sama dengan penjualan bersih dibagi saldo model kerja operasi bersih rata-rata. Selanjutnya mengenai analisis pengembalian atas ekuitas biasa. Pengembalian atas ekuitas saham biasa atau biasa disebut Return on Common Shareholders Equity atau ROCE sangat penting, artinya bagi pemegang saham biasa. ROCE memegang peranan penting dalam penilaian ekuitas atau dengan rumus VT sama dengan BVT plus ROCE plus 1 min K BVT dibagi 1 plus K ditambah ROCE T plus 2 min K BVT min 1 dibagi 1 plus K kuadrat, di mana V adalah nilai perusahaan, BV adalah nilai buku ekuitas pemegang saham, K adalah pengembalian yang diharapkan. Jadi jika ROCE lebih tinggi dari K, maka nilainya meningkat sebesar kelebihan dari yang ditunjukkan oleh nilai bukunya. Selanjutnya, menghitung pengembalian atas investasi modal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, jika ROCE turun, perlu diidentifikasikan komponen yang menyebabkannya agar dapat menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan di masa yang akan datang agar lebih baik. Yang kedua, analisis strategi perusahaan dan potensi perbaikan tergantung pada kondisi industri dan perekonomian. Yang selanjutnya mengenai menilai pertumbuhan ekuitas biasa. Tingkat pertumbuhan ekuitas biasa dapat dinilai melalui retensi laba yang menekankan pertumbuhan ekuitas tanpa pendanaan eksternal. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.